Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Hairunisa. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau membagikan tips untuk teman-teman supaya tidak ditipu oleh para pembisnis atau penjual online. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan penipuan-penipuan dalam bidang online. Contohnya seperti kita bertransaksi online, kita sudah mentransfer uang tapi barang yang dikirim tidak sesuai ekspektasi atau kayak barang injekan, kayak barang tidak lolos produksi seperti itu. Nah, contoh yang kedua ada ketika kita bertransaksi terus barang tidak dikirim-kirim oleh para penjual online. Nah, itu sangat merugikan bagi konsumen walaupun itu barang kecil atau harganya murah. Kalau misalkan dibiarkan, ini berdampak buruk bagi para konsumen lainnya. Nah, di sini saya akan membagikan tips supaya teman-teman tidak ditipu lagi oleh para penjual online. Nah, stay tune terus. Nah, yang pertama adalah pada saat melakukan transaksi belanja di toko, berbelanja pakaian, elektronik, restoran maupun reservasi hotel. Nah, secara online pastikan bahwa website tersebut dilengkapi dengan keamanan dan dilengkapi dengan teknologi XP data atau dalam kurung HTTP serta memiliki reputasi yang bagus. Nah, ketika kita berbelanja online, kita harus memilih website, apakah website itu aman atau website itu reputasinya bagus, dalam kurung ketika kita memilih belanja online. Seperti kita check out di Shopee, kita kan harus memilih berapa banyak pengunjung yang mengunjungi toko tersebut atau berbelanja di toko tersebut. Nah, itu suatu contoh konkretnya. Ketika kita berbelanja atau kita mengunjungi website, harus tahu dulu apakah website itu aman atau kayak terpercaya atau emang disarankan. Nah, teman-teman harus hati-hati ketika kita memilih website atau memilih toko dalam berbelanja atau reservasi hotel. Harus hati-hati walaupun emang itu hal sepele bisa menjadi hal yang luar biasa kalau kita tidak hati-hati dalam berbelanja online. Nah, adapun yang kedua, ini ada yang kedua. Jadi perlu adanya pendaftaran secara hukum yang jelas untuk bisnis online agar ada perlindungan yang jelas untuk keberlangsungan bisnis online. Nah, ketika kita membuat atau kita mengonsumsi bisnis online atau kita sebagai konsumen, ketika kita curangi, kita harus melakukan perlindungan atau kita melapor kepada pihak-pihak tertentu supaya emang kayak hak kita dikembalikan. Contohnya ketika kita berbelanja di suatu media bisnis, kita dicurangin, nah kita harus kayak lapor gitu. Nah, bisnis online ini tuh curang, kita kayak nggak dapat kepuasan tersendiri dalam menerima barang yang dikirim. Kita harus buat perlindungan juga ketika kita dalam berbisnis, harus ada landasan-landasan hukum yang pasti supaya konsumen itu percaya bahwa bisnis yang kalian itu aman dan terpercaya. Nah, ketika kita sebagai konsumen sangat dirugikan, nah kita harus melapor dong, nggak boleh diam aja. Soalnya ketika kita diam, nanti para penjual bodong itu terus-menerus merugikan banyak konsumen lainnya. Nah, yang ketiga ini perlu adanya undang-undang yang tegas secara khusus mengatur tentang bisnis online. Nah, bagi teman-teman perlu nggak sih kayak ada undang-undang yang mengatur tentang perbisnisan di online, khususnya di cyber. Nah, perlu banget ketika kayak kita berbelanja dicurangin, artinya itu kayak kejahatan dong, walaupun kejahatan bukan hal kecil sih. Kalau misalkan kita dibiarin, itu makin bahaya. Kalau misalkan ada landasan hukum yang tegas benar-benar mengatur tentang kecurangan berbisnis online, otomatis para penjual tidak akan lagi menjual kayak ketika ada orang bertransaksi tidak dicurangi dengan barang-barang yang tidak seharusnya dikirim atau tidak mengirim barang.
Itu sangat merugikan konsumen. Ketika pemerintah mengatur tentang undang-undang tersebut, pasti banyak sekali yang takut akan kecurangan dalam menjual suatu produk kayak gitu, teman-teman. Jadi penting banget supaya kita tidak dicurangi lagi oleh para penjual-penjual bodong bisnis online. Nah, ini ada yang keempat. Nah, yang keempat, mempelajari segala macam jenis perdagangan via internet atau mempelajari baik-baik dan jangan mudah tertipu. Nah, bagi teman-teman semua, ini adalah pelajaran yang berharga dan saya membagikan tips-tips untuk kalian supaya tidak tertipu lagi. Contohnya, ketika kita mau berbelanja, kita harus pintar dong. Nggak asal milih toko, nggak asal kita melihat barang bagus, itu yang kita beli, nggak boleh. Kita harus mencari tahu dulu apakah barang itu benar-benar ori atau barang itu banyak sekali dibeli oleh para konsumen. Kita harus cerdas dalam memilih segala sesuatu hal yang berbau bisnis online atau penjualan online. Kita harus cerdas memilih apakah itu websitenya atau kayak tokonya terpercaya apa enggak. Kita harus tahu, sebagai makhluk sosial yang baik kita harus tahu banget, jangan mudah tertipu oleh para penjual-penjual yang tidak amanah. Nah, teman-teman harus hati-hati banget. Sekarang banyak banget penipuan yang marak di media sosial atau media online. Nah, yang kelima ada masyarakat agar terus mempelajari cara-cara terbaru penipuan via internet agar tidak mudah tertipu dengan gaya penipuan baru di via internet yang ada sekarang. Nah, jadi kita harus lebih cerdas dari para penjual-penjual bodong di media online. Kita harus tahu betul, kita harus mengamati bagaimana sih cara penjual mencurangi konsumennya. Kita harus lebih cerdas dari para penjual-penjual bodong loh. Kita nggak boleh bodoh atau buta dalam memilih sesuatu hal dalam berbelanja di media online. Kita harus tahu, harus lebih cerdas dari para penjual-penjual yang suka menipu. Kita harus lebih cerdas. Kita harus lebih maju atau lebih tahu dari para penjual-penjual online yang bodong tersebut. Kita nggak boleh asal-asal, kita harus cerdas, harus tahu dan menahu tentang apapun yang mereka lakukan di media online. Ketika kita sudah tahu cara penjual kayak mencurangi konsumennya, kita harus berhati-hati dalam memilih atau membeli di bidang media online atau di media cyber. Nah, ini ada yang terakhir, yang keenam. Kenali, waspada, dan hindari jika kita melakukan online trading. Lebih baik bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Nah, lebih baik ketika kita bertransaksi atau membeli sesuatu, lebih baik bertatap muka langsung. Nah, ketika kita bertatap muka langsung, kita mengetahui bagaimana produk yang dijual para penjual itu dan kualitasnya seperti apa. Ketika kita bertransaksi secara langsung, ada kepuasan tersendiri dalam diri kita dalam melakukan transaksi atau belanja. Ketika kita di media online, kita belum bertemu langsung sama penjual atau emang kayak websitenya, bisa jadi website itu kayak dibeli, banyak pengikutnya, bisa jadi. Nah, ketika kita berbelanja, alangkah lebih baiknya kita belanja langsung atau tatap muka. Itu lebih memuaskan dan lebih puas ketika kita melakukan atau membeli suatu barang. Kita harus lebih hati-hati dan lebih baik kita membeli langsung daripada di online. Karena di online kayak penipuannya banyak banget sih. Ketika kita nggak berhati-hati dalam memilih website atau toko yang dipercayai, kita akan tertipu. Tapi saran saya lebih baik belanja langsung. Kita lebih mengetahui bagaimana si pembeli bertransaksi atau berkomunikasi dengan kita, bagaimana barang-barang yang dijual oleh para penjual. Kita harus lebih baik kita belanja langsung daripada online.
Nah, itu adalah tips-tips yang saya bagikan untuk teman-teman supaya lebih berhati-hati lagi dalam memilih atau berbelanja online. Supaya kita lebih cerdas dalam memilih produk-produk di media online supaya kita tidak dicurangi. Walaupun itu hal sepele, menurutku atau menurut kalian yang mayoritas sudah tertipu oleh media online atau bisnis online, pasti kalian sangat kecewa walaupun itu hal kecil. Hal kecil itu menjadi besar ketika kita didiamkan atau dibiasakan. Jadi teman-teman harus menerapkan tips-tips yang saya bagikan supaya kita terhindar dari para penjual-penjual online bodong atau kejahatan dalam berbisnis. Nah, itu adalah tips yang saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.